Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, saatnya ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, tema kita hari ini pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi di lingkungan KPU. Dan kawan Rasika kalau mau ikutan bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau streaming www.rasikapekalongan.com atau lewat Facebook KPU Kabupaten Pekalongan ya. Jadi ini live. Yang mau nanya-nanya nanti juga boleh, silahkan WA di 08564 773 1111. Dan yang sudah hadir narasumber kita ada Pak atau Mas Sigit ya. Selamat pagi Mas Sigit Prayitno. Selamat pagi Mas Jamil. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali, senang terus ketemu Mas Sigit ya. Jangan cuma senang sekali, karena beliau ini orangnya ramah, humble, dan nggak pelit berbagi ilmu. Karena ilmu itu kalau disebarluaskan, salah satu pahala yang ngalir terus itu ilmu ya. Ya, yang jelas kalau dibagikan bukan berkurang, tapi malah bertambah. Pahalanya dan ilmunya juga. Iya, alhamdulillah. Termasuk tema kita ini yang harus kita sharing, kita sampaikan kepada kawan Rasika yang hari ini gabung ya. Silakan kawan Rasika. Ini segmen pertama ya bersama Mas Sigit Prayitno, beliau Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Ya Mas Prayitno, ini kaitannya dipanggilnya Sigit aja, Mas Jamil. Sigit aja ya. Kalau dipanggil Mas kesannya saya adiknya ya. Enggak, jangan dipanggil Prayitno. Agak lucu. Ya, oh maksudnya itu. Ya. Ini mungkin nama zaman dulu kali. Ya, Mas Sigit ya. Ya, siap. Ini bagaimana nih perkembangan teknologi informasi yang mendorong KPU untuk melakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu? Ya, ini kan memang era teknologi informasi dan ya, betul, semuanya kan harus memanfaatkan kan. Eranya itu sekarang era digital. Era digital. Jadi saya pikir itu bukan cuma KPU tapi semua pihak itu harus mengikuti. Dan itu penting banget ya. Sangat penting. Nah, terus bagaimana dengan KPU dengan perkembangan teknologi ini, perkembangan informasi ini? Ya, kami menciptakan sistem informasi. Oh, menciptakan sistem informasi. Kan gitu banyak kan. Kemarin-kemarin pas waktu penyelenggaraan pemilu ada yang namanya Sirekap itu. Iya. Buat rekapitulasi. Ada yang namanya info pemilu yang memungkinkan semua masyarakat itu bisa melihat hasilnya seperti apa, bisa sih? Mengakses ya. Betul. Jadi di era keterbukaan, transparansi itu kan juga harus dilakukan juga ya. Sehingga nggak menimbulkan tanda tanya atau kecurigaan ya. Dan ya begitulah, memang harus. Dan alasan utama ini KPU menerapkan sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi. Pertama yang menjadi alasan KPU yaitu efektivitas, ya benar. Efisiensi, keakuratan. Ya ini. Untuk apa tujuannya? Untuk membangun kepercayaan publik, juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Ya, tapi sebelumnya berarti lebih efektif ini, lebih efisien ini daripada yang dulu ya. Kalau dibandingkan yang dulu jelas. Dulu sebelum pakai ini aplikasi gini semua by manual. Betul. Tingkat akurasinya atau yang lain itu gimana itu kalau manual dibanding yang sekarang? Jelas beda. Kalau manual kan masih ada human errornya. Human error ya. Kalau aplikasi itu bisa diawasi oleh dua hal, dari manusianya dan dari sistemnya. Dari manusianya, dari sistemnya. Iya kan? Kalau dari manual itu kan cuma dari satu sisi, yaitu manusianya. Yeah. Tapi kalau kita sudah mencampur dengan sistem, dengan aplikasi,
maka pengawasannya itu bisa dari dua sisi, manusia dan sistemnya. Iya, nah manusia bisa jadi bisa berbohong, tapi sistem itu kan, iya, kecuali error ya. Ya, kecuali error, jangan lihat saya error, kesannya saya yang error aplikasinya. Ya, sekali lagi kawan Rasika, kalau mau nanya-nanya boleh ya. Nanya apa aja, tentu kaitannya dengan tema kita. Silahkan WA di 085647731111 bersama Mas Sigit ya. Ya. Oke, kemudian seberapa penting ini transparansi dan akurasi data bagi kepercayaan publik terhadap KPU? Apakah pernah mungkin disurvei sehingga ternyata kepercayaan meningkat sekian persen? Transparansi itu bagi kami sangat penting. Untuk membangun kepercayaan publik. Karena apa? Ini bagi kami adalah dasar awal dari sebuah legitimasi proses pemilu. Jadi kalau masyarakat itu sudah tidak percaya karena ketidaktransparan KPU, bagaimana nanti pemimpin yang dihasilkan? Kan seperti itu. Iya, ada berkaitan ya. Berkaitan, berkesinambungan setiap tahapan, setiap proses itu. Makanya transparansi ini bagi kami itu sangat penting sebagai dasar awal untuk meningkatkan kepercayaan publik, sehingga juga meningkatkan legitimasi pemimpin nanti yang terpilih. Ya, ini kaitannya dengan transparansi. Di luar itu misalnya masyarakat kaitannya dengan pemilu ya, masyarakat pengen mengetahui ya si A yang nyalon baik sebagai bupati, wakil bupati atau anggota dewan. Cara masyarakat mengetahui personilnya itu juga bisa diakses itu ya. Kan misalnya ijazahnya. Ya. Ini kadang ada kan ya, misalnya ini ijazahnya S2, tapi kok lihat nggak pernah kuliah. Masyarakat bisa mengakses itu nggak? Dari data-data. Sebetulnya itu kan sudah disampaikan oleh kami di berbagai macam media. Media sosial kami itu kan banyak, dari Facebook, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Juga dengan sistem informasi yang berkaitan, kalau tadi yang berkaitan dengan calon ya, maka sistem informasinya adalah Silon. Kalau dengan partai itu Sipol. Jadi itu bisa dilihat, bisa dilihat lewat websitenya, website KPU ya. Jadi kami juga menampilkan apa-apa yang perlu ditampilkan. Jadi semua informasi yang ditampilkan itu sudah benar-benar tersaring, tidak asal, tidak by opini. Kalau by opini kan susah juga itu. Iya, asumsi itu kan jadi bumerang nanti di belakang. Artinya masyarakat juga bisa menanyakan ketidaktahuan tentang apapun kaitannya dengan pemilu atau calon. Bisa ya. Lewat untuk apa tadi, melihat informasi, bisa melihat di berbagai sistem yang ada di KPU, di kami. Kemudian juga bisa ikut berpartisipasi. Kalau di kami itu ada yang namanya sistem itu Siparmas itu sistem informasi partisipasi masyarakat. Mereka ada di websitenya, itu ada satu tombol khusus yang isinya itu partisipasinya mereka. Dan pada masukannya mereka bisa. Pada faktanya banyak juga yang memanfaatkan apa yang secara difasilitasi KPU itu ada. Secara nasional ada. Yang jelas yang lebih sering atau lebih umum di Kabupaten Pekalongan itu berperan di dalam media sosialnya. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa pengaruhnya, karena setiap orang tuh mesti menggenggam HP gadget, dan bisa mengakses informasi apapun ya. Betul. Oke, kemudian kaitannya sistem informasi dan manfaatnya. Mungkin bisa dijelaskan tadi peran lebih lengkap ya, peran Sidalih dalam menjaga keakuratan data pemilih, termasuk kaitannya dengan e-coklit dan cek online ya. Apa? Cek DPT online. Oh, cek DPT online. Nah, tak pikir ini ada huruf yang terselip. Cek DPT online ya. Jadi di kami itu ada namanya sistem yang disebut atau yang dikhususkan untuk mengelola data pemilih. Itu namanya Sidalih.
Sidalih artinya apa? Sistem informasi data pemilih. Sistem informasi data terpilih ya kawan Rasika. Pemilih. Ya. Sidalih ya. Ya. Nah, di sistem itu tugasnya di Sidalih ini tugasnya itu menjaga keakuratan data. Memang tugasnya menjaga keakuratan data. Data yang mana? Data pemilih tentunya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan perawatan data, melakukan verifikasi data, melakukan pemutakhiran data. Lah, hubungannya apa tadi dengan apa tadi? Coklit ya? E-coklit itu awal dari pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Pantarlih dari rumah-rumah door to door. Hasilnya itu nanti masuk ke Sidalih. Lah, dari Sidalih ini nanti diolah, diverifikasi dan lain sebagainya menjadi data yang termutakhir, terbaru dan paling benar. Kemudian hubungannya dengan cek DBT online, dari hasil Sidalih tadi nanti akan dimasukkan ke dalam cek DBT online dan semua masyarakat Indonesia itu bisa mengaksesnya, bisa mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Oke, ini gitu. Ternyata memudahkan kerja KPU dan juga masyarakat ya yang ingin mengakses informasi apapun ya, termasuk terdaftar nggak saya sebagai pemilih. Kemudian kalau nggak ternyata belum terdaftar, nanti bisa lapor ke kami. Bisa lapor ke KPU, lewat datang langsung ke KPU. Kalau di masa tahapan bisa mendatangi badan ad hoc. Kalau nggak mau ribet bisa bertanya di website atau di media sosial kami. Oke, sip. Ya, kemudian ini kan Sirekap sering disebut sebagai terobosan penting ya. Betul. Kemudian bagaimana nih mekanisme Sirekap mobile dan web membantu proses rekapitulasi suara agar lebih cepat dan akurat? Masyarakat juga pengen tahu ini. Betul. Jadi Sirekap ini memang perkembangannya semakin hari semakin baik. Kalau tidak salah Sirekap ini kan awal digunakan di tahun 2020. Iya. 2020, terus di pemilu kemarin 2024, kemudian di pilkada 2024. Nah, Sirekap ini sangat penting karena apa? Sirekap ini ada dua. Yang pertama Sirekap mobile itu yang menggunakan adalah KPPS. Nah, KPPS itu bagaimana cara menggunakannya? Sirekap mobile itu digunakan untuk memfoto atau mempotret. Terus yang dipotret apa? Yang dipotret adalah C hasil. Jadi rangkuman semua kejadian yang ada di TPS itu difoto, dimasukkan, diunggah ke dalam Sirekap mobile. Nah, disitulah terjadi keajaiban, kalau orang dulu bilang keajaiban. Karena apa? Dari gambar itu kan gambar bisa menjadi tulisan. Dan angka ya. Yang disebut teknologi OCR dan teknologi OMR. OCR dan OMR bukan UMR ya. OCR dan UMR. Jadi yang sudah difoto di papan itu ya. Iya, betul. Terus kemudian menjadi apa? Numerik yang akurat. Itu. Tapi tergantung HP-nya juga ya, apa? Ya. Ada memang pemotretannya juga harus ada aturan, harus benar ya. Harus benar. Ya, oke. Di luar itu ini tantangan, karena setiap apapun pekerjaan, aplikasi apapun ya mungkin mengandung tantangan. Ini kemudian tantangan terbesar dalam penerapan Sipol dan Silon ini terutama terkait dengan verifikasi partai politik dan pencalonan secara digital. Ya, kalau tantangan terbesar bagi kami ketika ini kan Sipol dan Silon itu kan berhubungan dengan pihak luar. Iya. Tidak semata-mata hanya kami pengguna sistem. Tentunya yang menjadi tantangan kami itu adalah kesiapan SDM. Kesiapan SDM. Jadi ketika ini berada pada tahapannya, kami juga harus kumpulkan itu. Ini loh cara daftarnya seperti ini.
ini loh prosesnya seperti ini, yang diupload ini jangan sampai salah. Oh, ada sosialisasi atau edukasi kepada partai politik atau calon itu ya. Iya. Kalau ada yang salah harus diperbaiki, harus diunggah lagi seperti itu. Kemarin juga seperti itu. Jadi tidak bisa kita lepas begitu saja, tidak bisa. Iya. Makanya yang menjadi tantangan terbesar kami adalah kesiapan SDM. Kesiapan SDM dan sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya ya. Harus seperti itu. Kalau tidak kacau semua. Iya, itu ya. Oh, nyalon nggak jadi. Iya, makanya ternyata semuanya memang harus dilakukan secara transparan, kemudian juga detail ya. Ya demi apa tadi, aktivitas, akurasi, terus apalagi efisiensi, transparansi ya. Oke, kawan Rasika, sekali lagi kalau mau ikutan gabung siapkan WA-nya di 08564773111, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih untuk masyarakat melalui Cek DPT online. Komisi Pemilihan Umum bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. KPU Republik Indonesia serta KPU pada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota melayani partai politik peserta pemilu dan melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pemilu di Indonesia adalah sulitnya masyarakat mengakses informasi daftar pemilih tetap atau DPT. Dahulu pengecekan hanya bisa dilakukan secara manual melalui papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cara ini menyulitkan masyarakat dan membuka celah risiko data tidak valid, data ganda, atau bahkan hilangnya hak pilih. Kini di tengah meningkatnya jumlah pemilih dari generasi milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan dunia digital, hadir sebuah solusi inovatif. Cek DPT online. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status keterdaftaran pemilih dan lokasi TPS secara mandiri, cepat, dan real time. Cukup dengan NIK dan koneksi internet. Tak hanya itu, jika ditemukan kesalahan data atau tidak terdaftar, pemilih dapat langsung menyampaikan tanggapan melalui fitur lapor pemilih, disertai dokumen pendukung. Data ini kemudian diverifikasi oleh petugas KPU Kabupaten Kota, lalu diintegrasikan ke sistem Sidali, dan diperbarui kembali di Cek DPT online. Proses ini memperkuat akurasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap data pemilih. Hasilnya, dalam 7 hari menjelang pemilu terakhir, akses pengguna mencapai lebih dari 44 juta kali. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 81%, melampaui target nasional. Inovasi ini juga memberi solusi untuk pemilih di luar negeri, khususnya yang tinggal di area yang jauh dari pusat kota, serta menjawab kebutuhan layanan digital 24/7 yang aman dan transparan. Dengan integrasi Sidali, data kependudukan dan saluran umpan balik digital, Cek DPT online hadir sebagai sistem layanan demokrasi modern, mudah diakses, inklusif, dan partisipatif. Diperkuat oleh berbagai regulasi dan kerjasama lintas lembaga seperti Kemendagri, Kemenlu, BSSN hingga BRIN, inovasi ini dipastikan terus berlanjut dan berkembang di setiap tahapan pemilu dan pilkada. Halo, nama saya Yudi, saya tinggal di Wellington, Selandia Baru. Untuk pemilu 2024, Cek DPT online sangat berguna bagi saya. Rumah saya jaraknya sekitar 25 kilo dari KBRI, dan karena kesibukan sehari-hari agak sulit untuk saya untuk datang ke KBRI untuk
untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dengan cek DPT online, saya tinggal buka websitenya, masukkan identitas diri saya, dan saya bisa melihat apakah saya sudah terdaftar atau belum. Terima kasih. Bang, mau tanya, tahu cek DPT online nggak ya? Oh, cek DPT online? Iya, tahu. Tahu cek DPT online nggak ya? Oh, iya tahu Mbak. Cek DPT online kita bisa cek TPS kita, Kak. Itu tuh membantu saya banget untuk mengetahui lokasi TPS saya di mana. Sebelumnya saya pernah menggunakan juga tuh cek DPT online untuk mengecek apakah saya sama istri itu satu TPS atau enggak. Dia juga ada fitur gitu, jadi kita bisa gampang nyari lokasinya. Apalagi kemarin adik saya itu baru pertama kali memilih. Jadi saya bisa tahu di mana lokasi TPS adik saya untuk memilih. Karena kebetulan sebelumnya kita beda kakak, begitu menikah satu kakak, saya harus cek kan ke tempat TPS-nya sama atau enggak, ternyata sama. Iya Kak, tergantung. Jadi aku bisa tahu TPS aku di mana. Pokoknya itu membantu banget deh. Sangat bermanfaat itu. Hai teman-teman, dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di tahun 2024 nanti? Coba cek di link di bawah ini ya. Hai teman-teman, cek dirimu sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih untuk di 2024 nanti. Pastikan langsung cek di lebih dekat, dan tentu masih bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kawan Rasika, tema kita pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi di lingkungan KPU, dan masih bersama narasumber kita Mas Sigit, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika yang mau nanya-nanya bisa WA di 08564 773 1111. Juga bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau live streaming www.rasikapekalongan.com, dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, dan kita masih bersama Mas Sigit. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Sipol dan Silon. Ya. Dan ternyata ada Silok. Nah, ya kan? Bukan Cilok ya, Silok ya. Silok men. Itu silo ya. Dan ini silok ini sebagai sistem logistik ini kan terdengar krusial ya. Bagaimana nih integrasi data logistik ini membantu kelancaran distribusi dan pengadaan kebutuhan pemilu? Ya. Jadi kalau tadi Sipol Silon itu ada di divisi teknis. Di divisi teknis. Sidalih ada divisi datin. Kalau ini Silok logistik itu ada divisi KUL, divisi keuangan umum logistik. Keuangan, divisinya beda-beda ya. Nah, peran Silok ini memang sangat krusial karena apa? Di dalam sistemnya itu menampilkan visualisasi yang real. Visualisasi yang real, data yang real yang dibutuhkan. Terus kenapa juga disebut krusial? Karena juga harus memastikan ketepatan jenis. Ketepatan jumlah kebutuhan. Terus kualitas dari barang atau kebutuhan itu. Jadi semua harus diukur secara terperinci. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus pas. Maka itu tadi di pertanyaannya muncul menjadi sangat krusial. Karena apa? Kalau kelebihan, masa surat suara kelebihan nanti bisa disalahgunakan dong. Ya kan? Terus masa kalau surat suara kurang, lah ini ada apa? Ada permainan apa? Kan bisa saja seperti itu. Nah, termasuk sampai tadi kualitas katanya dengan misalnya kualitas, misal ini ya, di bahan kertas yang digunakan untuk surat suara itu harus misalnya HVS 80 gram misal. Ternyata cuma 60 gram. Kena air sedikit, kena keringat, bisa langsung sobek. Jadi rincian itu udah ada di data Silok itu ya. Sudah ada full. Pengawasannya juga ada. Nanti yang mengawasi biasa kalau di kami, kalau dari unsur masyarakat berarti masyarakat, kalau dari unsur lembaga kepemiluan berarti ada di Bawaslu. Dan itu juga bisa diakses. Ya, untuk melihat bisa. Untuk melihat bisa. Tapi tidak bisa itu ya. Tidak bisa ikut masuk ke dalamnya, tidak bisa. Karena itu
sangat vital. Oh ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan keamanan dan transparansi. Dengan banyaknya aplikasi, ya kan tadi ada Silog, Sipol, Silon, terus apalagi tadi banyak ya. Iya. Nah, bagaimana KPU ini memastikan keamanan data dan mencegah potensi kebocoran atau manipulasi. Oke. Kilingan lek manipulasi. Jadi KPU ini kan sebetulnya juga sering dan selalu berkoordinasi dengan BSSN. BSSN itu Badan Cyber Sandi Negara. Badan Cyber Sandi Negara. Nah, kami juga sering diundang ke provinsi, ke KPU RI untuk melaksanakan bintek atau pelatihan. Yang diundang tentunya bukan komisioner ya, tapi pemegang sistem. Operatornya ya. Betul. Terus kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau instansi terkait tentang keamanan tentunya kan ada kepolisian. Nah, bagaimana prosesnya ketika itu terjadi? Ketika ada akun yang mencurigakan, maka akun tersebut itu bisa dimatikan, di-off-kan. Terus juga kemarin itu sempat kayaknya KPU itu kehilangan IG Pak Agus ya. Itu beberapa bulan. Sempat kehilangan IG. Berapa bulan baru ketahuannya? Bukan, ya sudah tahu dari awal. Sudah tahu dari awal itu hilang. Nggak tahu kenapa, ada yang sabotase atau apa, kurang tahu. Kami kirim datanya ke KPU RI. Setelah itu bisa kembali lagi. Itu artinya bahwa kami itu benar-benar menjaga keamanan kami. Ya, selain keamanan, ini bagaimana etika dan transparansi dijaga agar publik itu tetap percaya pada hasil yang disajikan. Ya. Dengan adanya sistem informasi yang kami sajikan kepada masyarakat, tentunya itu sudah merupakan suatu bentuk transparansi. Benar kan Mas Emil? Iya pasti. Karena kita menampilkan sesuatu yang kami sajikan kepada masyarakat itu sudah merupakan bentuk transparansi, tinggal bagaimana etikanya. Nah, etika yang dimaksud bagi kami adalah selalu menyampaikan sesuatu itu berdasarkan atau selalu berlandaskan peraturan. Jadi kami tidak boleh memberikan informasi dalam bentuk misal dalam website atau dalam media sosial bentuk opini atau hal-hal yang belum pasti. Itu bahaya itu. Jadi sesuatu yang kami sampaikan di media sosial, di dalam sistem informasi kami adalah sesuatu yang benar-benar akurat. Begitu. Akurat atau sayarat ya. Kan aku tuh saya ya, akurat bukan aurat ya. Ya. Kalau aku jadi rat, kalau bukan kamu rat ya. Iya, bukan kamu rat. Ya, kemudian kaitannya efisiensi dan partisipasi publik ya. Nanti kan ada efektivitas, transparansi. Kemudian efisiensi dan partisipasi publik. Dalam hal efisiensi ini apa dampak nyata penerapan teknologi ini terhadap penghematan waktu dan biaya penyelenggaraan pemilu? Ya, efisiensi kan mesti kaitannya dengan itu ya, waktu dan juga biaya juga. Betul. Yang jelas yang pertama itu ya pasti pemangkasan waktu. Lebih sedikit. Iya, pemangkasan itu terlihat nyata. Betul. Ya. Misal aja kalau kita mau laporan ke Semarang zaman dulu, kita kan harus pergi ke Semarang. Iya. Butuh kalau kereta, kalau mobil pulang pergi 3 jam, di sana 1 jam, itu butuh 4 jam. Tapi kalau sekarang kan bisa langsung dari kantor, tanpa harus butuh waktu yang banyak. Itu untuk efisiensi waktu. Pertama memang pemangkasan waktu, yang kedua adalah kebutuhan SDM. Kebutuhan SDM. Jadi tidak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak ya. Betul. Oh iya, SDM waktu juga SDM. Betul. Ya. Nah, terus kaitannya apa dengan biaya, dengan waktu yang sedikit, dengan kebutuhan yang tidak terlalu banyak, secara otomatis jelas mengurangi biaya yang dikeluarkan. Lebih hemat begitu. Lebih hemat ya. Betul. Hemat waktu, hemat biaya, hemat SDM ya kan. Betul. Nggak terlalu banyak. Kita mau sosialisasi langsung tatap muka itu butuh berapa biaya? Iya. Kalau kita sosialisasi lewat media sosial
perbandingannya sudah jauh sekali kan. Iya, ini termasuk bagian dari efisiensi anggaran ya. Betul. Ini ternyata sudah dilakukan ya sejak tahun berapa ini dilakukan ini? Ini sudah lama. Sudah berapa tahun berarti? Sekitar. Yang apa? Efisiensi baru di tahun ini. Yang resmi dari pemerintah. Iya, dari tahun ini. Oh, di tahun ini. Ya, pas kaitannya dengan efisiensi anggaran. Ya. Kemudian aplikasi Siparmas ini ya. Apa tadi Siparmas? Sistem informasi partisipasi masyarakat. Sistem informasi partisipasi masyarakat yang awal tadi sudah disampaikan secara secara umum ya, belum secara detail ya. Nah, ini aplikasi Siparmas ini kan dirancang untuk partisipasi masyarakat. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana aplikasi ini meningkatkan peran aktif warga. Artinya segala sesuatu yang dibikin itu kan terus manfaatnya dan penggunaannya, responnya gimana? Di aplikasi tersebut kan menampilkan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Bisa berkaitan dengan pendidikan pemilih dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi tersebut itu ada satu fitur yang mana fitur itu bisa mengakomodir masukan dari masyarakat. Namun hanya bisa menyampaikan. Nah, kalau mau berdiskusi itu aplikasi itu sudah terintegrasi dengan media sosial KPU. Jadi ada logo-logonya itu lah ya, di bawah itu bisa berdiskusi di media sosial. Berdiskusi itu berarti ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Langsung atau tinggal kita on apa enggak? Oh ya, pada saat atau enggak ya. Kalau tengah malam kok ya. Iya benar. Tapi ada simbolnya itu lagi on atau. Iya, kan seperti itu. Ya oke. Kemudian ini apakah KPU ini memiliki strategi khusus agar masyarakat terutama di daerah pedesaan ya atau minim akses internet. Ya, kalau kota kan tahu sendiri ya kan, sinyalnya gampang. Terus untuk mendapatkan beli kuota atau apa tuh lebih gampang lah. Nah, ini agar masyarakat itu tetap bisa mendapatkan informasi yang akurat ya, terutama di daerah pedesaan ini. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang jelas strategi kami yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu pada masa tahapan itu adalah pertama yang paling mungkin adalah bertatap muka, melakukan kegiatan bertatap muka. Kegiatan tatap muka ya. Hanya saja kelemahannya tidak mungkin setiap hari. Kalau bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau internet kan setiap saat. Saat. Yang kedua adalah bekerja sama dengan para tokoh. Sebagai contoh kemarin saya masih ingat ketika kami mengundang para tokoh agama untuk menyampaikan bahwa besok tanggal 27 November itu ada pemilihan bupati dan gubernur. Jadi tolong gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Kami meminta bantuan kepada mereka, tokoh-tokoh agama, seperti itu. Bisa juga dengan yang lain seperti membuat selebaran, kan bisa ditempel. Tanpa butuh jaringan internet dan lain sebagainya. Apalagi listrik kan tidak butuh kalau ditempel. Seperti itu. Termasuk tadi ya kerjasama dengan ustadz untuk menyampaikan atau perangkat desa ya. Perangkat desa. Setiap ada kegiatan, entah itu posyandu, entah itu kegiatan Karang Taruna. Betul. Ya. Oke. Kemudian untuk evaluasi dan masa depan ini ya, kaitannya dengan pengalaman sebelumnya ya. Apa ini evaluasi atau perbaikan yang sedang dilakukan terhadap sistem informasi KPU? Yang jelas setiap waktu kami itu selalu konsen dengan keakuratan data. Jangan sampai sistem informasi yang kami tampilkan, kami sajikan tidak akurat. Yang kedua adalah stabilisasi sistem. Stabilisasi sistem ini kaitannya dengan perbaikan yang sedang dilakukan gitu ya. Iya. Yang kemudian setelah data akurat, stabilitasnya juga bagus. Yang terakhir adalah keamanan. Saya yakin semua itu akan terus dikembangkan sampai ke depannya. Mungkin Mas Jamil masih ingat ketika Sirekap di pemilu. Itu kan sistemnya tidak stabil itu. Iya, benar-benar nggak bisa diisi.
Tapi coba bandingkan ketika di pilkada semua berjalan dengan optimal, bahkan kami menyelesaikan sirekap di pilkada itu 1 hari selesai 100%. 1 hari? 1 hari selesai 100%. Uploadnya ya. Biasanya karena ada perbandingan kan. Iya, kalau pemilu kemarin enggak selesai. Enggak selesai 1 hari ya. Iya, bukan 1 hari, sampai juga enggak selesai. Oh, iya. Jadi ini karena stabilitas sistemnya itu yang perlu kita tingkatkan terus. Oke. Kemudian ini bagaimana nih KPU Kabupaten Pekalongan mempersiapkan SDM agar mampu mengoperasikan teknologi yang semakin kompleks, termasuk tadi ya perbaikan yang dilakukan terhadap sistem itu kan butuh SDM ya kan. Nah ini bagaimana KPU Kabupaten Pekalongan mempersiapkan SDM agar tadi mampu mengoperasikan teknologi yang semakin kompleks? Yang jelas kami tidak malu untuk setiap saat belajar. Tidak malu untuk setiap saat belajar. Saya misal ada orang yang sekarang ini merasa paling hebat, belum tentu 1 tahun ke depan masih hebat. Makanya belajar itu bagi saya itu kan secara person, tapi secara manajemen KPU untuk meningkatkan SDM itu ada dikirim untuk ke diklat pelatihan atau apa? Yang pertama, makanya saya tadi menyatakan bahwa yang pertama adalah semua orang itu harus siap untuk belajar. Yang kedua adalah selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU provinsi maupun KPU RI. Itu bagian cara dari meningkatkan kualitas SDM. Betul, ya. Iya. Oke, kawan Rasika, sekali lagi kalau mau ikutan bergabung atau nanya-nanya juga boleh, mumpung masih ada waktu ya buat kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan ya. Dan tentu kita masih bersama Mas Sigit, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Kita istirahat sejenak bersama KPU Kabupaten Pekalongan di Ngobras Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya? Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat, penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur,
dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu, lihat teman-temanmu Bayu, mereka ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kawan Rasika tadi udah banyak yang disampaikan ya kaitannya dengan tema kita, yaitu pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi di lingkungan KPU, yang ternyata tadi akhirnya berefek kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, akurasi, kemudian dan juga transparansi. Ya. Oke, terakhir Mas, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita masih bersama narasumber kita ya, kawan Rasika, Mas Sigit. Beliau Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Oh ya, kawan Rasika, sekali lagi bisa menyaksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau Facebook Live KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga live streaming www.rasikapekalongan.com. Ya, kemudian ini terakhir untuk kedepannya nih ya. Bukan. Ya untuk kedepannya, yang tadi untuk SDM udah ya, untuk SDM itu. Ya, ke depan inovasi apa nih yang akan dilakukan atau direncanakan KPU untuk membuat pengelolaan data dan informasi itu semakin transparan, efektif dan inklusif. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan itu, kalau yang ditanya itu sistemnya ya. Sistemnya. Bukan pengelolaannya ya. Kalau yang ditanya itu sistem, inovasinya itu ada di ranah KPU RI. Ada di ranah pusat, KPU RI pusat, karena kami hanya sebagai pengguna. Kemudian kalau berkaitan dengan inovasi pengelolaan ya, berarti kan orangnya. Iya. Kalau orangnya di kami itu hampir semua operator itu bisa mengoperasikan. Hampir semua. Kami berharap ke depan itu semua operator itu bisa mengoperasikan. Jadi meskipun itu bukan di divisinya. Jadi kayak kemarin ada Sirekap kan ada di divisi saya. Saya ambil admin bukan dari Datin, dari divisi yang lain. Karena apa? Kami kekurangan. Jadi itulah kenapa nggak perlu nambah tenaga lagi ya, berarti efisiensi anggaran tadi harus bersinergi teman-teman yang lain juga begitu. Ya, oke. Terakhir ini closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada kawan Rasika ini kaitannya dengan tema kita tadi, yaitu pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi di lingkungan KPU. Silakan. Terima kasih. Bahwa KPU ini memang tahapannya sudah selesai Mas Emil ya. Namun begitu kami terus bekerja. Lah, hanya saja pekerjaan kami ini berbeda dengan pada tahapan. Kalau yang sekarang itu yang sering kami lakukan adalah pendidikan politik. Itu ada di divisi Parmas. Kemudian kalau di divisi saya adalah tentang pemilih berkelanjutan. Nah, di dalam pemilih berkelanjutan ini kami akan melaksanakan pleno di Triwulan 3, insya Allah itu besok tanggal 2 sampai 3 bulan Oktober. Nah, harapannya kepada masyarakat Pekalongan bisa ikut berperan aktif dengan menyampaikan apabila ada perubahan data. Misal ada kakeknya yang sudah meninggal, bisalah disampaikan lewat website KPU. Bisa disampaikan lewat media-media sosial KPU. Kalau ada yang sudah pindah, bisa juga disampaikan ke kami lewat media-media pindah alam atau alamat atau pindah alam, kan pindah itu kan macam-macam. Begitu ya, Mas Emil. Iya. Artinya
kalau masyarakat itu kan juga datanya juga masuk ke perangkat desa ya. Betul. Tadi desa yang menyampaikan mungkin. Kalau masyarakat kan kadang data ada yang gagap teknologi. Itu mungkin kewajiban memang dari, ada sebagian yang gagap teknologi, tapi juga banyak sekali loh Mas Emil yang masuk ke dalam media sosial kami menyatakan bahwa Pak, ini nama saya kok hilang 1 huruf. Itu akan bagian dari partisipasi masyarakat juga. Meskipun masa iya 1 huruf kita cocokkan dengan datanya seperti apa kayak gitu. Iya, karena nama kan ada yang sama ya. Iya. Makanya ada nama Agus sedunia, Udin sedunia ya kan. Mas Sigit juga mungkin banyak juga yang nama Sigit, tetangga saya ada juga yang Sigit. Banyak sekali. Banyak Sigit. Tapi rata-rata orangnya ramah, murah, senyum ya, kayak beliau ini Mas Sigit ya, dari KPU Kabupaten Pekalongan. Beliau sekali lagi Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Mas Sigit untuk hadirnya, untuk pencerahannya, untuk sharing-sharingnya yang mudah diterima oleh saya dan tentu kawan Rasika ya. Tapi kalau kawan Rasika ingin mengunjungi websitenya KPU Kabupaten Pekalongan juga dipersilahkan. Monggo. Di media sosialnya tanya-tanya atau memberikan informasi apapun juga boleh. Siap. Oke, terima kasih Mas Sigit, sehat selalu, lancar selalu, rezekinya makin deres dan kerjaannya semakin lancar, dimudahkan. Salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Siap. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat dan juga Ngobras bersama saya Jamil Sukasuka dan Ira Ciria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.